Bab 1914. Barang Dewa Tingkat 3. Pada saat ini, sebuah jarum terjatuh pun bisa terdengar. Semuanya kaget, para kultivator yang melihat kondisi ini pun tercengang. Sebenarnya benda pusaka yang menakutkan apa yang ada di tangan Erikin. Hantu kecil yang super kuat ini, raga dan jiwa dewa juga tidak terpengaruhi oleh segala ilmu sihir. Seolah-olah tidak ada kelemahan, hantu kecil fase transendensi maha kuat ini, setelah Erikin mengeluarkan mangkuk suci ini, bagaikan berjumpa dengan energi yang hanya dalam seketika semuanya musnah. Barang dewa, itu pasti adalah barang dewa, kata seorang fase penilaian yang melihat dengan serius dan akhirnya sadar. Tidak hanya demikian, benda pusaka yang ada di tangan Erikin pasti bukan barang dewa yang digunakan kultivator kuno pada umumnya, setidaknya di atas tingkat 3. Kata salah satu dari mereka sambil memelototi matanya. Semua tatapan tertuju pada Erikin. Bisa dikatakan tertuju pada mangkuk suci yang ada di tangan Erikin. Barang dewa kuno, dan merupakan barang dewa tingkat atas. Siapapun tidak mengira, di tangan Erikin ada senjata terakhir seperti ini. Kamu memiliki pewarisan keterampilan sihir kuno, maka akan tidak terkalahkan di dunia ini. Aku memiliki harta karun berharga kuno, maka bisa melenyapkan kamu. Di zaman Dewa Iblis zaman kuno, barang dewa dan barang iblis dibagi menjadi 9 tingkatan. Paling rendah tingkat 1, paling tinggi tingkat 9, dengar-dengar memiliki kemampuan menghancurkan laksa benda, mengubah matahari dan bumi. Tapi seiringnya waktu berjalan, barang dewa tingkat 6 ke atas, pun hanya ada dalam sejarah, jangankan tingkat 9. Bisa dilihat, barang dewa tingkat 1 sama seperti pedang dewa bertangan 1000 yang dipakai Erikin sebelumnya. Di zaman kuno, setiap kultivator pasti bisa menguasai senjata seperti ini. Tentu saja, kultivator biasa pada zaman kuno, setidaknya juga harus mencapai fase distraksi, memiliki kemampuan berkomunikasi dengan sumber energi langit bumi. Sedangkan barang dewa tingkat 3 ke atas, biasanya hanya kultivator yang mencapai master abadi baru bisa mendapatkan. Tingkat ketiga sampai kelima adalah benda dewa yang diinginkan oleh kultivator fase penilaian. Sedangkan barang dewa tingkat 6, sudah mencapai suatu tahap tertinggi daratan sekarang ini. Menurut sejarah, bahkan 4 terbesar pemilik wilayah, 5 kaisar dinasti, bukan setiap orang yang bisa memiliki benda pusaka tingkat demikian. Karena sampai dengan sekarang, peradaban kuno sudah sangat jauh, slip geoteknik ilmu lebih mudah untuk disimpan, tapi barang dewa akan seiring waktu berlalu mulai rusak. Jangankan menggunakan barang dewa untuk bertarung, karena barang dewa ini sudah cacat bahkan rusak. Sampai dengan hari ini, barang dewa tingkat 3 yang ditemukan di dunia ini sangatlah sedikit. Tapi, di tangan Erikin malah memiliki benda seperti ini. Oh tidak! Huorong memiliki keterampilan sihir Taoisme yang sempurna. Aku mengira dia pasti akan menang, tidak menyangka kalah dengan barang dewa. Mereka berdua ini benar-benar pertarungan di antara fase transendensi. Bahkan lebih sengit dari pertarungan antar fase penilaian. Banyak kultivator yang menghirup napas dalam-dalam, menggelengkan kepala, dalam hati sangat tercengang. Tidak peduli dengan ilmu pembangkit hantu Huorong, atau cahaya ilahi yang dipancarkan Erikin, ini membuat kultivator fase penilaian tahap pemula pun merasa takut. Andai saja diri mereka yang berjumpa dengan kondisi ini, mungkin akan sakit kepala. Awalnya mengira, menonton pertarungan junior hanya ikut meramaikan, tapi tidak menyangka malah menonton pertarungan yang tidak kalah sengitnya dengan pertarungan fase penilaian. Di sisi samping, Finola Su yang melihat ratusan ribu hantu kecil berjatuhan pun merasa lega, menyimpan pedangnya, terbang kembali keluar panggung emas. Sebelumnya dia sampai di depan Erikin, kenapa bisa mendadak berhenti, bukan karena merasakan cahaya mangkuk suci,
melainkan mendengarkan transmisi suara dari Eric Kin, maka itu baru berhenti. Eric Kin ingin menang dengan usaha sendiri, tidak ingin mengandalkan kekuatan Vinola Su. Dan saat itu pengenalan Tuan juga berhasil. Eric Kin merasa ada peluang untuk melawan hantu kecil berwarna hitam ini. Selanjutnya, juga membuktikan Eric Kin tidak hanya berlagak, mangkuk suci berwarna hitam ini meskipun kelihatan sedikit hancur dan aneh, tapi akhirnya mengeluarkan kekuatan untuk membalikkan keadaan. Keterampilan sihir darah hitam sekte kuno tertinggi, ilmu roh jahat sudah terpecahkan, ini mustahil. Di dimensi Sunya, Huorong pun kecewa, bagaikan disambar petir. Di saat semuanya hantu kecil lenyap dan darah menyirami permukaan lantai, tatapan mata dia pun kusam, otak berdengung. Huorong sama sekali tidak berani percaya, pewarisan sekte tertinggi yang maha kuat ini, dirinya yang mendapatkan dengan kesusahan baru bisa mendapatkan pewarisan sekte tertinggi kuno. Akhirnya bisa kalah dan semuanya dalam seketika lenyap, tidak ada tenaga untuk melawan. Yang membuat Huorong merasa sedih, orang yang mengalahkannya adalah seorang yang tidak pernah dipandang olehnya, mengira adalah seorang pelatihan tanpa partai yang bisa dibunuh dengan mudah. Tidak. Huorong meraung, aura di seluruh tubuh pun berpancar. Dia sangat emosi, tidak bisa menerima hasil seperti ini. Bertarung dengan api suci, dirinya kalah. Bertarung dengan ilmu dewa Taoisme, dirinya juga kalah pada Eric Kin. Sekarang dia mengeluarkan jurus terakhir, keterampilan sihir Taoisme sempurna, akhirnya juga kalah pada Eric Kin. 3 kekalahan beruntun ini membuat dia putus semangat, bahkan dia teringat masa hidup dia yang disiksa oleh orang lain. Huo Yue pun menggertakkan gigi, raga hitam kembali menyatu, energi hitam kali ini melainkan memancar dari luar badan, membentuk sebuah hantu jahat yang berekspresi sadis. Eric Kin, kamu mengira aku pasti kalah? Huorong mengulurkan tangan, hantu jahat bagaikan awan hitam menyerbu ke arah Eric Kin. Melayang di langit, melihat hantu jahat yang menyerbu, Eric Kin pun sangat meremehkan. Setelah menghancurkan ilmu hantu ini, energi Huorong sudah tidak mencapai fase penilaian. Api suci juga karena sebelumnya kalah, tidak bisa digunakan lagi. Eric Kin tidak percaya, Huorong masih ada keterampilan sihir Taoisme lainnya yang bisa digunakan. Serangan seperti ini, juga ingin membunuhku. Eric Kin mencibir. Huorong dengan hantu jahat yang terbentuk dari energi hitam, ini sangat berbeda dengan keterampilan sihir darah hitam sebelumnya. Andai saja saat ini dirinya tidak ada kemampuan untuk melawan, mungkin hantu jahat ini bisa melukainya. Tapi dirinya sekarang, masih belum mencapai tetes terakhir, dia sudah salah berpikir. Mengayunkan lengan menangkap. Bara api emas mengalir ke tangan Eric Kin, lalu berputar membentuk menjadi sebuah busur yang raksasa. Mantra suci api abadi pun bergerak, busur Tianhuo terbentuk. 2 ilmu sihir ini bergabung dan digunakan bersamaan, kembali muncul Taoisme. Menghadapi serangan hantu jahat, Eric Kin pun meletakkan anak panah, lalu menarik busur dengan kuat. Selanjutnya 3 buah panah penghancur dengan bara api suci pun ditembak keluar. Syuh. Tembakan pertama, hantu jahat menjerit dan berubah menjadi abu. Tembakan kedua langsung dihadap Huorong, membuat ekspresi dia berubah, berusaha menggerakkan semua benda pusaka untuk menahan. Sampai masa genting seperti ini, Eric Kin kenapa masih menggunakan teknik dewa seperti ini? Tembakan ketiga pun datang, Huorong sudah tidak sempat mengeluarkan pertahanan, panah penghancur ini menembak tembus badannya pun bagaikan meteor jatuh ke bawah mendarat di panggung emas itu dan memuntahkan darah. Kamu. Energi Huorong seketika menurun, memaksa untuk bangkit, tatapan penuh dengan ketidakpercayaan. Tembakan ketiga Eric Kin sudah menghancurkan keangkuhan dia, ini membuat Huorong merasa kecewa.
Siapapun tidak mengira, sampai tahap seperti ini, Eric Kin tetap memiliki ilmu dewa yang belum pernah dipakai, yang memiliki ilmu dewa Taoisme. Bersambung.